Pengertian analisis regresi. Secara luas, analisis regresi diartikan sebagai suatu analisis tentang ketergantungan suatu variabel kepada variabel lain yang artinya juga variabel bebas, dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel tergantung dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Konsep dan kegunaan analisis regresi. Yang pertama, konsep dasar. Suatu kecenderungan berubahnya peubah tidak bebas Y secara sistematis sejalan dengan berubahnya peubah besar X. Konsep dasar yang kedua yaitu perpencaran titik-titik di sekitar kurva hubungan statistik itu. Yang kedua adalah kegunaan dari analisis regresi. 1. Untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti. Yang kedua, untuk tujuan melakukan pengendalian atau controlling terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Dan yang ketiga, sebagai prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana, NPM 1913031012. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudara Isman. Yaitu selanjutnya materi yang saya akan jelaskan yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal, yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau response Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel response. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model kesamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau response. Yang ke-8, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ada koefisien regresi linear sederhana, yaitu ada koefisien korelasi atau R untuk mengukur hubungan variabel antara variabel prediktor X dan response Y. Dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Dan selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Sekian, terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya itu ada uji signifikansi dan hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Jadi hipotesis ini merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Nah, dalam pengujian hipotesis ini terdapat istilah hipotesis nol yang merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0, dan penolakan H0 ini dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, maka selanjutnya akan dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Nah, uji ini dapat dilakukan menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikan ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor independen yang biasa dilambangkan oleh huruf X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respon independen yang biasa dilambangkan dengan huruf Y. Arti dari signifikan itu sendiri adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku
bagi seluruh populasi. Nah, dalam materi kami ini uji yang akan dibahas hanya uji signifikan menggunakan uji T. Jadi apa sih itu uji T? Berikut adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada analisis regresi linear ini ada. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya. Yang kedua itu kita harus menentukan tingkat signifikan atau alfa. Nah, yang ketiga kita menghitung nilai T hitung menggunakan rumus. Kemudian yang keempat kita menentukan daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Dan yang kelima itu kita menentukan T-tabel atau mempergunakan tabel uji T. Dan yang keenam itu ada kesimpulan hasil uji signifikansi. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respon Y dengan dua atau lebih variabel berbasis prediktor atau X1, X2, X3. Nah, tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon Y apabila nilai-nilai variabel di regresi linear berganda ini adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya yaitu X1, X2, X3 diketahui. Analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi berubahnya variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan regresi berganda karena jumlah variabel bebas sebagai prediktor lebih dari satu, maka digunakan persamaan regresi linear berganda. Baik, di sini saya Adil Ahmad Jaya akan menjelaskan materi tentang koefisien korelasi pada regresi linear berganda. Koefisien determinasi untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Koefisien korelasi ganda untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2 dan seterusnya hingga variabel Xn dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelasi ganda. Korelasi parsial, suatu korelasi yang menjelaskan korelasi antara satu variabel dengan satu variabel dan variabel lainnya dianggap konstan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Fadila Afifa, NPM 1913-1014. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan baku estimasi pada regresi linear berganda. Yang pertama, kesalahan baku estimasi digunakan untuk melihat apakah persamaan agresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi variabel responnya. Yang kedua, jika kesalahan bakunya besar, maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Hal ini disebabkan karena selisih nilai antara variabel respon Y estimasi dengan Y kenyataan akan besar. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau didapat diterima atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol, yaitu hipotesis yang akan diuji dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0, di mana dengan penerimaan hipotesis lainnya atau hipotesis alternatif yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi R pangkat 2, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menguji uji T, uji F, uji Z. Yang akan dibahas pada PPT ini adalah uji F dan uji Z. Selanjutnya uji F, uji koefisien regresi parsial. Penggunaan uji F bertujuan mengetahui apakah variabel bebas X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y. Pengujian koefisien regresi secara parsial bertujuan mengetahui apakah persamaan model regresi yang terbentuk secara parsial variabel bebasnya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y.